Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan kami dari mahasiswa kelas Desain Sistem Pengaturan ingin menyampaikan tugas kami dengan judul Perancangan Pengendali Lag-Lead dan Lag-Lead posisi motor DC secara diskrit menggunakan MATLAB. Kita mulai ya. Anggotanya adalah saya, Dwi Kurnia Agung Variani, NIM 04191018, dan teman saya Julita Sari, NIM 04191038. Baik, kita masuk ke pendahuluan bab 1. Next. Sebelumnya, apa sih itu kompensator? Jadi kompensator ini adalah alat yang digunakan untuk mengatur jatuh tegangan pada seluruh transmisi atau transformator dengan mengatur daya reaktif. Next. Kompensator LED. Nah, jadi kompensator ini itu dinamakan kompensator LED karena apabila diaplikasikan untuk input sinusoidal, fase output yang dihasilkan akan mendahului atau leading fase input. Terus itu apa sih itu kompensator LED? Nah, untuk kompensator ini dinamakan kompensator LED apabila diaplikasikan untuk input sinusoidal, fase output yang dihasilkan akan tertinggal atau lagging dari fase input. Rangkaian elektronikanya sama dengan kompensator LED, hanya nilai-nilai komponennya yang akan menentukan kompensator tersebut menjadi kompensator LED. Next. Booth diagram. Booth diagram ini metode plot tanggapan frekuensi dalam bentuk magnitud versus frekuensi dan fasa versus frekuensi, tetapi skala frekuensi dalam bentuk logaritmis. Skala logaritma digunakan untuk sumbu W karena magnitud dan sumbu fasa mungkin digambarkan memiliki jangkauan frekuensi lebih besar daripada sumbu frekuensi linear. Next. Oke, kita masuk ke bab 2 yaitu perancangan. Perancangan kompensator fase lead. Metode dengan pendekatan tanggapan frekuensi, spesifikasi kinerja diberikan dalam bentuk phase margin, gain margin, dan konstanta kesalahan statik. Di sini digunakan pendekatan dengan metode diagram Bott. Prosedur yang akan dilakukan untuk merancang kompensator fase lead adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan tanggapan frekuensi dan fungsi alih. Yang kedua, menentukan fungsi alih dari kompensator fase lead. Yang ketiga, menentukan alfa dengan persamaan sin Pm. Yang keempat, menentukan break frekuensi dari kompensator. Dan yang kelima, menentukan fungsi alih sistem lingkar tutup. Kemudian ada perancangan kompensator fase lag. Kompensator fase lag ini bertujuan untuk memberikan pelemahan pada daerah frekuensi tinggi supaya sistem memiliki batas fasa yang mencukupi. Prosedur perancangan kompensator ini dapat kita ikuti sebagai berikut. Yang pertama, menentukan fungsi alih kompensator lag dalam domain frekuensi dengan rumus tertera. Yang kedua, menentukan pelemahan yang diperlukan untuk membawa besaran kurva turun sampai 0 desibel pada omega GC yang baru. Kemudian yang ketiga, persamaan yang di awal itu dapat diubah ke domain Z dengan yang tertera di sini. Nah, dari persamaan kompensator lag ini dapat dibuatkan algoritmanya secara langsung seperti di bawah ini. UK sama dengan 0,9 U K-1 ditambah 0,23 EK plus 0,23 EK-1. Kemudian ada perancangan kompensator lag-lead. Nah, di sini kompensator lag-lead ini merupakan kombinasi dari kompensator lag dan kompensator lead. Fungsi alih dari kompensator lag-lead dapat dituliskan sebagai berikut. Dan yang pertama yang kita lakukan untuk perancangan adalah pada bagian fase lag kita melakukan cara yang sama dengan perancangan kompensator lag yang sebelumnya sudah kita bahas. Fungsi alih yang kita dapatkan juga sama. Kemudian pada bagian fase lead dirancang berdasarkan sudut fasa maksimumnya, yaitu sin theta sama dengan 1 min alfa dibagi dengan 1 plus alfa, dengan alfa sama dengan 1 per beta. Sehingga kita mendapatkan sin Pm sama dengan beta min 1 ditambah beta per 1. Dari perhitungan WGC yang baru kita dapatkan, yaitu beta sama dengan 4,25, dan
sudut fasa maksimumnya menjadi 37,8 derajat serta alfa sama dengan 0,24. Dengan sudut fasa maksimum yang ini, kita dapatkan gain margin maksimum atau WM sama dengan 3,5 radian per detik. Dengan break frekuensi pada zero phase slit 1 per T2 sama dengan WM kali delta A, kali akar alfa sama dengan 3,5 dikali akar 0,24 dan didapatkan hasilnya 1,71. Sedangkan untuk bagian pol yaitu 1 per beta T2 sama dengan WM dibagi dengan akar alfa atau 3,5 dibagi dengan akar 0,24 dan didapatkan hasil 7,1. Dan fungsi alih untuk bagian lead adalah yang ini. Nah, kemudian setelah kita menghitung yang tadi, kita gabungkan pada bagian lag dan lead sesuai dengan judul perancangan kompensator lag lead. Kita dapatkan persamaan seperti ini dan dalam domain Z-nya dituliskan seperti ini. Algoritma pengendali dengan metode direct dapat kita tuliskan seperti yang tertera. Kita lanjut untuk hasil dan pembahasan di bab 3. Baik, kita masuk ke simulasi sistem kendali posisi motor arus arah yang belum terkompensasi. Nah, tanggapan dari sistem lingkar terbuka dari sistem yang belum terkompensasi ditunjukkan berupa diagram Booth dan tanggapan step pada gambar. Pada Booth diagram di gambar di sini, ini tuh adalah diagram motor DC yang belum terkompensasi, dan yang step respon juga adalah sistem yang belum terkompensasi. Next. Simulasi dan analisa penggunaan kompensator lag. Fungsi alih sistem yang terkendali atau kompensasi lag sebagai berikut. Dari penunjukan diagram Booth yang sebelumnya, kita juga bisa mendapatkan margin yang baru, yaitu margin fasa PM sama dengan 55 derajat, margin penguatan atau GM sama dengan 1,15 desibel. Dan didapatkan persamaan demikian, frekuensi crossover fasa menjadi 22,85 radian per detik dan frekuensi crossover penguatan menjadi 0,2 radian per detik. Nah, keluaran sistemnya seperti pada gambar ini. Baik, simulasi dan analisis sistem kendali digital dengan kompensator lag lead. Fungsi alih lingkar terbuka sistem kendali digital dengan kompensator lag lead, hasil perancangan sebagai berikut. Berikut ini adalah hasil dari fungsi alih lingkar terbuka. Next. Simulasi dan analisa sistem kendali digital dengan kompensator lag lead. Tanggapan sistem kendali digital yang terkompensasi lag lead dapat ditunjukkan pada diagram berikut. Ini untuk buat diagramnya dan ini untuk step responnya. Kita masuk ke bagian yang terakhir atau kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan analisa simulasi, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sistem kendali digital memiliki keuntungan, yaitu proses data pada pengendali digital lebih jelas dan perhitungan pengendali yang rumit bisa diselesaikan dengan mudah. Karakteristik pengendalian bisa dirubah dengan mudah sesuai yang dibutuhkan. Pengendali digital lebih kuat terhadap noise gangguan dibandingkan dengan pengendali analog. Yang kedua, sistem kendali digital memiliki kelemahan dari segi proses penyamplingan dan kuantisasi menghasilkan galat yang lebih besar. Yang ketiga, kompensator lead memperlebar bandwidth yang berarti mempercepat tanggapan sistem, memperkecil overshoot, dan memperbaiki keadaan tune-up sistem. Dalam domain frekuensi akan memperbesar margin fasa dan memperkecil waktu turunnya. Yang keempat, kompensator lag memiliki gain yang besar pada daerah frekuensi rendah sehingga mampu memperbaiki galat keadaan tune-up-nya dan memiliki gain yang lebih kecil pada daerah frekuensi tinggi yang mampu mengatasi ketidakstabilan sistem. Tetapi kompensator lag ini memiliki bandwidth yang kecil yang menyebabkan lambatnya tanggapan sistem. Dan kesimpulan yang kelima, kompensator lag lead mempunyai 2 buah pole dan 2 buah zero,
sehingga akan mempertinggi order sistem. Kompensator ini sebaiknya digunakan bila menginginkan tanggapan yang cepat dari sistem dan ketelitian serta kestabilan yang baik. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.